Papua. Orang Papua Kemajuan ekonomi sosial, services yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua. Hai guys, welcome back. Gimana kabarnya? Semoga lagi chill. Tapi kalau lagi chaos, ya udah join the club aja. Fun fact, katanya kalau lo dan cerita creepy malam-malam, kemungkinan mimpi aneh itu naik 200%. Tapi tetap aja kan, kita semua suka kepo. Yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang. Jangan lupa like, comment, and bagikan ke orang-orang tersayang kalian. So, duduk santai, karena kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang agak menantang sekaligus intriguing. Pernah gak sih kalian kepikiran, kenapa Papua itu selalu rame banget dibahas? Kayak setiap kali ngomongin Indonesia di level internasional, ujung-ujungnya pasti ada kata Papua. Ada yang ngomong soal Freeport, ada yang bahas soal HAM, ada juga yang bilang Papua itu the last frontier alias harta karun terakhir di bumi yang belum kebuka semua. Nah, malam ini gue bakal ajak kalian deep dive. Kita bakal kupas bareng kenapa Papua jadi rebutan dunia dan kenapa posisi Indonesia jadi super penting. Apalagi sekarang pas kita lagi dilirik masuk BRICS. Siap? Oke, let's go. Papua, the hidden treasure. First thing first, kita ngomongin soal sumber daya alam. Papua itu ibarat treasure chest yang literally masih penuh. Di sana ada Grasberg Mine, salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Bayangin, emas yang ada di sana tuh cukup buat jadi backup mata uang dunia kalau beneran dipakai. Bukan cuma itu, Papua juga punya uranium, gas alam, minyak, bahkan rare earth elements, material super penting buat teknologi masa depan, kayak baterai mobil listrik sampai satelit. Kalau kata para analis, Papua itu bisa jadi energy vault buat 50-100 tahun ke depan. Jadi wajar banget kan kenapa banyak negara ngincer. Sekarang kita geser ke peta dunia. Papua tuh letaknya strategis banget di jalur Indo-Pasifik. Jadi kayak pintu belakang yang langsung connect ke Samudra Pasifik. Artinya apa? Kalau ada kekuatan besar yang ngontrol Papua, dia otomatis punya akses buat ngontrol jalur perdagangan dunia. Apalagi Indo-Pasifik sekarang lagi jadi fokus utama persaingan global. Amerika, China, bahkan Rusia. Makanya Papua nggak cuma soal emas, tapi juga soal positioning. Di dunia geopolitik, lokasi itu bisa lebih mahal daripada tambang emas. Nah, sekarang kita masuk ke konflik kepentingan. Kenapa sih Papua tuh sering banget dibawa-bawa sama negara barat? Jawabannya simpel, mereka nggak mau Indonesia jadi terlalu kuat. Karena kalau Indonesia fully kontrol Papua, lalu join BRICS dengan modal itu, posisi barat bakal ke-challenge abis-abisan. Think about it, BRICS sekarang lagi bangun sistem ekonomi baru keluar dari bayang-bayang dolar. Kalau Indonesia join dengan Papua di tangan, artinya emas dan tembaga Freeport bisa jadi salah satu backup mata uang BRICS. Indonesia bisa jadi hub energi dan perdagangan Indo-Pasifik. Posisi Indonesia naik level, dari middle power jadi regional giant. Nah, itu semua bikin Barat was-was. Mereka takut dominasi ekonominya goyah. Jadi jangan heran kalau kita sering lihat isu-isu Papua tuh dinaikin. Dari masalah HAM, referendum, sampai separatisme. Semua itu bagian dari strategi pressure. Kalau diperhatiin, isu Papua tuh selalu muncul dengan angle yang sama. Pelanggaran HAM, kebebasan, hak menentukan nasib sendiri. Padahal banyak faktor geopolitik dan ekonomi yang sengaja nggak diomongin ke publik. This is what I call narrative war. Barat butuh bikin citra bahwa Indonesia nggak bisa handle Papua biar ada alasan internasional buat ikut campur. Di sisi lain, Indonesia juga paham betul kalau Papua itu kartu truf. Kuncinya ada di sini. Apakah kita bisa manage narasi, jaga stabilitas, sekaligus manfaatin kekayaan Papua buat kepentingan kita sendiri? Atau malah kebobolan ke pihak lain? So, what's next? Kedepan, Papua bakal jadi medan tarik ulur yang lebih intens. Bukan cuma soal tambang, tapi juga teknologi, energi hijau, sampai carbon trading. Ingat, hutan Papua tuh salah satu paru-paru dunia. Jadi punya nilai ekonomi tinggi di pasar karbon. Nah, bayangin kalau Indonesia bisa kelola itu dengan baik, devisa masuk, posisi tawar naik, dan Papua jadi bagian dari solusi global terhadap krisis iklim. Tapi, balik lagi, semua itu bikin Papua makin diincar.
Karena hutan yang kelihatan sunyi itu sebenarnya punya harga miliaran dolar di meja negosiasi internasional. Kalau kita tarik mundur sedikit, ada satu nama besar yang selalu nyangkut sama Papua, Freeport. Perusahaan tambang raksasa asal Amerika ini udah puluhan tahun eksploitasi emas dan tembaga di sana. Grasberg, yang jadi salah satu tambang emas terbesar di dunia, basically dikelola sama mereka sejak era Orde Baru. Banyak orang bilang, masuknya Freeport ke Papua itu bukan cuma sekedar kontrak bisnis, tapi juga deal politik yang bikin Indonesia nggak utang budi ke Barat. Karena pas awal integrasi Papua ke Indonesia, dukungan politik Amerika punya peran besar. Sebagai imbalannya, mereka dapat akses ke emas Papua. Fast forward ke era sekarang, meski Indonesia udah ambil alih mayoritas saham Freeport, bayang-bayang keterikatan sama Barat itu masih ada. Dan disitulah letak tarik ulurnya. Karena bagi Barat, Papua itu bukan cuma soal emas, tapi soal legacy, kontrol, dan pengaruh yang mereka nggak mau lepas begitu aja. Nah sekarang, bayangin kalau Indonesia benar-benar masuk ke BRICS dengan Papua di genggaman penuh. Apa yang bakal terjadi? Skenario-nya gini, BRICS lagi butuh hard asset buat nge-backout sistem keuangan baru mereka. Rusia punya minyak dan gas, China punya industrial power, Brazil punya pangan, India punya pasar massal. Dan kalau Indonesia masuk dengan emas Papua, berarti BRICS punya kartu as buat ninggalin dolar. Bayangin efeknya, dunia nggak lagi cuma bergantung sama dolar Amerika. BRICS bisa bikin semacam gold-backed currency yang lebih stabil, dan Papua jadi salah satu fondasinya. Di titik itu, posisi Indonesia bakal naik drastis. Bukan lagi middle player, tapi bisa jadi salah satu pilar sistem keuangan global baru. Dan jelas, itu bikin Barat nggak tenang. Karena sekali Indonesia melangkah ke arah itu, dominasi dolar dan pengaruh politik Barat di Asia tuh langsung kena hantam. Narasi HAM sebagai senjata politik. Sekarang kita ngomongin angle yang sering banget muncul di media Barat, isu HAM di Papua. Kenapa setiap ada event internasional, topik ini selalu nongol? Dari sidang PBB, forum-forum global, sampai kampanye LSM. Itu karena narasi HAM jadi alat paling ampuh buat bikin tekanan politik. Dengan framing bahwa Papua tertindas atau Papua nggak bebas, negara-negara Barat bisa dapat legitimasi moral buat ikut campur. Padahal, kalau kita bongkar lebih dalam, banyak dari isu itu dipoles sedemikian rupa supaya sesuai kepentingan geopolitik mereka. Dan nggak jarang, isu HAM juga dipakai buat nahan langkah Indonesia di kancah global. Karena begitu Indonesia dianggap nggak becus ngurus Papua, otomatis bargaining power kita jadi lemah. Padahal realitasnya jauh lebih kompleks daripada headline media. Separatisme dan proxy war modern. Lanjut ke poin berikut, gerakan separatis. Kalau kalian perhatiin, dukungan terhadap kelompok separatis Papua tuh sering banget datang dari luar negeri. Ada negara yang kasih panggung di forum internasional, ada juga yang secara diam-diam suplai logistik atau dana. Nah, disinilah konsep proxy war modern jalan. Papua jadi semacam medan konflik yang nggak terlihat. Barat nggak perlu kirim tentara langsung, cukup dorong isu separatis, biayain narasi, dan bikin Indonesia sibuk di dalam negeri. Tujuannya jelas, biar Indonesia nggak fokus ke hal besar, kayak BRICS atau geopolitik Indo-Pasifik. Dan uniknya, proxy war model gini jarang kelihatan di permukaan, tapi efeknya tuh bisa nguras energi negara habis-habisan. Papua sebagai kunci energi hijau dunia. Sekarang kita lihat dari perspektif yang jarang dibahas, Papua dan energi hijau. Hutan Papua adalah salah satu paru-paru dunia. Dengan tren global yang lagi shifting ke green economy, hutan ini otomatis punya nilai ekonomi gede banget. Ada namanya carbon credit, di mana negara bisa dapat keuntungan finansial dari menjaga kelestarian hutan. Nah, bayangin, kalau Indonesia bisa kelola itu dengan baik, devisa masuk, posisi tawar naik, dan Papua jadi bagian dari solusi global terhadap krisis iklim. Tapi, balik lagi, semua itu bikin Papua makin diincar. Karena hutan yang kelihatan sunyi itu sebenarnya punya harga miliaran dolar di meja negosiasi internasional. Pertarungan masa depan, Papua dan Indonesia. Kalau kita gabung semua poin tadi, kita bisa lihat jelas, Papua itu medan pertarungan masa depan. Di satu sisi, ada Indonesia yang lagi coba bangkit, masuk ke BRICS dan manfaatin Papua sebagai modal strategis. Di sisi lain, ada Barat yang udah berusaha jaga status quo dengan segala cara, dari isu HAM, separatis, sampai tekanan ekonomi. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia bisa manage semua ini? Kalau iya, Papua bakal jadi kunci kita buat loncat level di panggung global. Tapi kalau enggak, Papua bisa terus jadi alasan buat melemahkan Indonesia dari dalam. Dan inilah kenapa setiap langkah Indonesia ke BRICS atau ke geopolitik besar, selalu ada bayangan Papua di belakangnya. Papua bukan cuma soal daerah timur, tapi soal masa depan negara ini di mata dunia. Dua jalan masa depan Indonesia. Kalau ngomongin Papua, masa depan Indonesia bisa kebagi jadi dua jalan besar. Jalan pertama,
Indonesia berhasil kelola Papua sepenuhnya. Bukan cuma ambil alih tambang, tapi juga benar-benar manfaatin potensi alam, posisi geografis, sampai carbon credit. Kalau skenario ini kejadian, Indonesia bakal jadi powerhouse baru. Masuk BRICS bukan lagi sekedar simbol, tapi real power shift. Indonesia bisa berdiri sejajar sama China, Rusia, India. Jalan kedua, Indonesia gagal kelola Papua, entah karena korupsi, konflik internal, atau tekanan eksternal yang makin gede. Kala ini yang terjadi, Papua bisa terus jadi sumber masalah. Isu separatis makin naik, tekanan internasional makin kuat, dan Indonesia bakal stuck sebagai negara yang sibuk dengan masalah sendiri. Dua jalan ini kelihatannya simpel, tapi kenyataannya super kompleks. Dan keputusan yang kita ambil hari ini bakal nentuin kita masuk ke jalan yang mana. BRICS, dolar, dan Papua sebagai senjata ekonomi. Kalau kita tarik ke level global, BRICS itu lagi main catur ekonomi gede banget. Mereka pengen keluar dari dominasi dolar Amerika. Tapi buat bisa berhasil, mereka butuh cadangan emas, energi, dan pangan yang stabil. Nah, disinilah Papua bisa masuk jadi senjata. Bayangin kalau emas Papua dipakai sebagai bagian dari backup BRICS currency. Itu bakal nge-shift trust dunia dari dolar ke BRICS. Amerika dan sekutunya jelas nggak akan tinggal diem. Karena dominasi dolar itu fondasi kekuatan mereka. Kalau runtuh, efeknya bisa kemana-mana. Dari ekonomi, politik, sampai militer. Jadi jangan heran kalau Papua jadi salah satu titik panas dalam perang dingin baru antara Barat dan BRICS. Proxy war generasi baru. Kalau dulu perang itu identik dengan tank, pesawat, dan senjata, sekarang beda. Perang modern itu bisa lewat informasi, ekonomi, bahkan lingkungan. Papua jadi contoh nyata. Perang narasi lewat media internasional, tekanan ekonomi lewat isu HAM, bahkan perang lingkungan lewat negosiasi carbon credit. All of that is proxy war. Dan kalau Indonesia nggak hati-hati, kita bisa jadi pion, bukan player. Tapi kalau kita jeli, kita bisa balikin keadaan. Gunain isu-isu itu sebagai leverage. Misalnya, dunia butuh hutan Papua buat lawan krisis iklim. Ya udah, itu jadi bargaining kita di meja internasional. Dunia butuh rare earth buat teknologi, yaitu jadi pintu masuk kita buat negosiasi lebih tinggi. Intinya, perang generasi baru ini bukan soal siapa yang paling banyak senjata, tapi siapa yang paling pintar main kartu. Papua, Indonesia, dan panggung dunia. Kalau digabung semua, jelas banget kalau Papua bukan cuma masalah lokal. Papua adalah panggung global. Siapa yang menguasai Papua, dia punya pengaruh besar di Indo-Pasifik, bahkan di dunia. Indonesia sekarang ada di persimpangan. Kita punya kesempatan emas buat naik level. Tapi juga ada risiko besar kalau gagal. Kalau berhasil, Indonesia bisa jadi contoh negara dunia ketiga yang lompat ke panggung utama karena bisa kelola aset strategisnya. Tapi kalau gagal, Papua bisa jadi luka lama yang terus digoreng pihak luar, bikin Indonesia nggak pernah stabil. So, pertarungan soal Papua ini bukan cuma soal siapa dapat emas, siapa dapat tambang, atau siapa dapat hutan. Ini soal siapa yang bakal jadi pemain utama di abad ke-21, dan siapa yang bakal cuma jadi penonton. Oke guys, panjang banget ya cerita malam ini. Thank you banget yang udah stay sampai akhir. Kalau ada satu hal yang bisa kalian ambil, itu adalah Papua bukan sekedar pulau di ujung timur Indonesia. Papua adalah symbol of power. Siapa yang punya Papua, punya masa depan. Dan buat kita, pertanyaannya tinggal satu. Mau jadi pemain utama di panggung dunia, atau terus jadi penonton? Anyway, gue senang banget bisa ngobrol bareng kalian malam ini. Semoga kalian enjoy, semoga juga ini nambah insight baru. Jangan lupa istirahat yang cukup, jaga diri, dan sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Bye, Da Lovers!